Pemirsa, Partai Nasdem memperlihatkan manuver politik yang manis lantaran berani mendeklarasikan pencapresan Anies. Di lain sisi, konstelasi politik pun juga makin dinamis. Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur. Katakan yang tidak cepat. Katakan yang tidak cocok. Katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu. Upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat. Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Berani tapi manis. Itulah langkah politik Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan pencapresan Anies. Ditegaskan memang menang di Pilpres, menang juga di pemilu legislatifnya. Paling kurang kalau tidak nomor 1 menangnya di Pileg, ada kotel efek. Jadi ada faktor yang berpengaruh positif terhadap hasil pemilu legislatif untuk Nasdem. Itu yang sangat penting ya tentunya ya. Tidak sekedar Pilpresnya menang gitu, tapi Pilegnya itu juga menambah ya jumlah dan nantinya jumlah kursi untuk Nasdem. Lah ini yang kelihatannya Nasdem sudah berketepatan hati untuk mengusung Anies Baswedan dalam konteks paling tidak bisa menjadi leverage factor ya untuk menambah gitu ya suara-suara yang selama ini masih fragmented sebetulnya suara yang diterima yang didapat oleh Nasdem itu dari berbagai provinsi gitu ya daerah-daerah itu basis massa utama itu kan belum tampak sekali gitu. Nah, tentu yang ini yang akan ditambah dengan adanya Anies katakan gitu. Benarkah manuver Nasdem itu memengaruhi konstelasi politik? Inilah hebatnya Nasdem ya bagi saya, karena Anies ini kan ya bukan elit gitu ya, bukan tokoh partai dan bukan pengusaha gitu, bukan ketua ormas Islam besar tertentu, tapi kemudian dipinang oleh Nasdem sebagai variabel penting, sebagai orang yang kemudian harus diusung untuk 2024. Ketika Anies diumumkan sebagai kandidat capres dari Nasdem, peta dan dinamika politik ya sangat terlihat mulai bergerak dan sudah mulai berubah. Misalnya ini kalau dilihat rata-rata banyak pendukung-pendukung politik Anies yang saat ini silent gitu, tidak terlampau muncul ke permukaan, di mana-mana sudah mulai berhembus ya, membela, memberikan informasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies, bahkan sudah bermunculan kelompok-kelompok relawan yang siap menyatakan diri untuk membantu. Dan yang paling penting ini bisa dipastikan Mas ya bahwa basis pemilih Anies ya otomatis akan hijrah dan migrasi pada Nasdem. Satu kepentingan politik elektoral yang memang tidak bisa dihindari. Jadi orang yang merasa ingin pilih Anies di 2024 secara pasti, secara terkonfirmasi otomatis akan juga memilih Partai Nasdem untuk 2024 nanti. Bagaimana respon Partai Demokrat dan PKS atas pencapresan Anies oleh Nasdem? Kita ingin Indonesia semakin maju dan sejahtera. Ini pekerjaan besar lintas generasi, lintas kepemimpinan. Oleh karena itu, segala hal yang baik kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tetapi kalau ada yang kita rasakan belum baik, ya harus kita perbaiki. Bukankah itu semangat dari keberlanjutan dan perubahan, continuity and change? Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu,
Tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. PKS juga menghormati sikap politik Partai Nasdem yang memilih lebih awal untuk mendeklarasikan bakal calon Presiden Republik Indonesia. Siapa yang akan menjadi cawapres pilihan Anies? Soal cawapres, kalau Nasdem, dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni. Itu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Apa yang diungkapkan di depan publik ini adalah juga yang diungkapkan di dalam pertemuan dengan kami. Bang Surya menegaskan pesan-pesan tentang kebangsaan, pesan-pesan tentang kemajuan, tentang persatuan, persis disampaikan. Tidak pola ruang tertutup dan ruang terbuka, beda pesan. Dan itu yang saya sangat hormati dari apa yang disampaikan oleh Bang Surya. Termasuk tadi soal penentuan pasangan dan lain-lain. Insya Allah itu semua akan diberikan yang terbaik jalannya nanti. Arena politik memang identik dengan intrik. Bermanuverlah dengan manis, bukan dengan berperilaku sinis. Mari berkontestasi dengan sukaria agar pesta demokrasi menjadi lebih meriah.